kalian dalam keadaan baik. Nah, Ibu harap dengan kondisi kita yang prima, pembelajaran pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan penuh semangat. Nah, seperti biasanya sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Bagus. Hadir Bu. Imran. Zaskia. Hadir Bu. Aris. Hadir Bu. Oke, baik, hadir semuanya ya. Nah, apa mungkin ada di antara kalian yang belum makan atau belum sarapan sebelum masuk kelas? Sudah semua Bu. Oke, baik, sudah semuanya ya. Ya. Baiklah, sekarang Ibu akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum Ibu mulai, Ibu akan memberikan sebuah apresiasi kepada kalian mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, apa yang akan kalian lakukan jika kalian merasa haus? Minum. Nah, bagus sekali, bagus. Otomatis kita pasti akan minum kan? Nah, jika kita minum dan kemudian air itu akan masuk ke dalam tubuh kita, lalu bagaimana air tersebut akan kembali keluar pada tubuh kita? Kencing. Nah, bagus sekali Imran, melalui kencing. Jadi, hari ini kita akan mempelajari salah satu organ ekspresi yang ada pada manusia, yaitu ginjal. Dan juga kita akan melakukan pengamatan dan percobaan. Bagaimana sih proses pembentukan urin pada manusia? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Nah, yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan fungsi ginjal sebagai alat ekspresi pada manusia. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan proses pembentukan urin. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua ya Imran ya. Bagus, lihat ke depan, bagus. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih itu ginjal? Enggak. Tidak tahu ya? Ya. Nah, ginjal itu merupakan salah satu organ ekspresi yang ada pada manusia yang berbentuk mirip kacang. Nah, jadi di sini Ibu udah mempunyai sebuah gambaran ginjal yang ada pada tubuh kita. Nah, berhubung infokus kita rusak, jadi Ibu akan menunjukkannya lewat laptop. Udah lihat Imran? Nah, jadi seperti inilah ginjal yang ada pada tubuh kita. Kita itu mempunyai sepasang ginjal ya anak-anak. Ya Bu. Nah, jadi salah satu fungsi ginjal yang ada pada tubuh kita yaitu untuk menyaring kotoran dari darah dan akan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk apa? Dalam bentuk urin. Nah, dalam proses pembentukan urin itu ada 3 tahap. Ada yang tahu nggak? Yang pertama itu apa? Imran? Tidak tahu ya. Yang pertama itu ada filtrasi. Yang kedua ada apa? Reabsorpsi. Salah, reabsorpsi bagus. Dan yang ketiga ada augmentasi. Nah, bagus sekali ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya yaitu model pembentukan urin yang ada pada tubuh kita. Tahu nggak proses pembentukan urin yang terjadi pada tubuh kita itu bagaimana? Nggak ada yang tahu kan? Jadi kita di sini Ibu udah bawa alat untuk memodelkan proses pembentukan urin yang ada pada tubuh kita. Nah, adapun alat dan bahannya yaitu ada saringan, ada botol bekas, ada gelas, ada sendok, ada air, ada saringan dan juga selang dan spons di dalamnya, dan juga ada pewarna kuning, ada pakan ikan dan juga tepung.
anak-anak. Bagus, lihat ke sini. Imran, jangan bermain dengan teman di sebelahnya. Nah, rangkaian alat ini menggambarkan ginjal. Saringan dengan corong ini menggambarkan glomerulus. Selang dengan spons di dalamnya itu menggambarkan tubulus contortus proximal. Dan juga botol ini menggambarkan tubulus contortus distal. Nah, selanjutnya kita akan membuat tiruan darah dengan mencampurkan air pakan ikan dan juga tepung secukupnya, dan kemudian kita aduk. Nah, campuran ini memodelkan darah. Air sebagai darah, pakan ikan sebagai sel-sel darah dan protein, dan juga tepung ini sebagai zat-zat yang berguna bagi tubuh, antara lain ada glukosa, ada asam amino, dan juga ada apa? Sebagian garam. Nah, adapun proses pembentukan urin yang pertama yaitu kita tuangkan darah ini ke dalam saringan. Nah, ketika melalui saringan, ini menunjukkan proses filtrasi. Dapat kalian lihat, pakan ikan tertinggal di saringan. Ini menunjukkan bahwa sel-sel darah dan protein itu tidak akan menjadi bagian dari urin, sehingga sel-sel darah dan protein itu tetap tertinggal di glomerulus. Nah, filtrasi itu, ada yang tahu nggak filtrasi itu apa? Oh, Apa? penyaringan. Oke, bagus. Lebih tepatnya yaitu penyaringan darah sehingga terbentuk urin primer yang terjadi di glomerulus. Nah, setelah itu air melalui saringan akan masuk ke dalam selang, dan ini dinamakan urin primer. Setelah masuk ke dalam selang, dia akan melewati spons. Nah, ketika melewati spons, ini dinamakan proses reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus proximal. Nah, reabsorpsi yaitu penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Jadi, tepung tadi akan terserap oleh spons yang berada di dalam selang. Dan ini menunjukkan bahwa zat-zat yang berguna bagi tubuh seperti glukosa, asam amino, dan juga sebagian garam itu akan diserap di tubulus contortus proximal ini. Nah, setelah dia melewati spons, dia akan masuk ke dalam botol dan akan bercampur dengan pewarna kuning tadi. Nah, air yang menetes tadi dapat kalian lihat berwarna lebih bening. Dan ini menunjukkan urin sekunder. Nah, urin sekunder ini akan bercampur dengan pigmen empedu dan zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh. Nah, ini dinamakan proses augmentasi. Proses augmentasi yaitu terjadinya penambahan zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh. Ini terjadi di tubulus contortus distal. Nah, dapat kalian lihat bahwa ini adalah urin kita yang sesungguhnya. Nah, setelah urin sesungguhnya itu terbentuk, itu akan dikeluarkan dari kandung kemih dan akan dikeluarkan melalui uretra dan akan dikeluarkan dari tubuh. Nah, jadi seperti itulah nanti kita akan pipis. Jadi itu merupakan urin kita yang sesungguhnya. Nah, baik anak-anak, apa ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Tidak, Bu. Tidak ada. Nah, jika tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, coba bagus. Proses dalam pembentukan urin itu ada berapa? 3. Ada 3. Apa-apa? Filtrasi, Iya, reabsorpsi, ya reabsorpsi dan juga
Tasi. Nah, bagus sekali, ada augmentasi. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, ada yang ingin menyimpulkan nggak? Bagus? Nah, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, jadi proses pembentukan urin pada tubuh kita itu ada 3. Yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Nah, filtrasi itu proses penyaringan darah sehingga terbentuk urin primer yang terjadi di mana? Yang terjadi di glomerulus. Nah, yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi yaitu penyerapan kembali zat yang diperlukan oleh tubuh, dan ini terjadi di tubulus conductus proximal. Dan augmentasi yaitu penambahan zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, sehingga akan terbentuk urin yang sesungguhnya yang terjadi di tubulus conductus distal. Oke, baik. Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya. Dan Ibu harap kalian dapat belajar dengan semangat ya. Ya. Dan tetap rajin belajar ya Imran. Imran duduknya bagus-bagus ya nak. Oke, baik. Jangan lupa oleh-oleh untuk hari ini, cari dan analisislah artikel terkait tentang macam-macam penyakit yang terjadi pada ginjal dan akan dikumpulkan pada minggu depan. Bagus, jangan tidak mengumpulkan PR lagi ya. Ya, Bu. Oke, bagus sekali. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa, Bu.